terapi alternatif yang nggak jelas gitu loh. Topeng-topeng lah, mantel-mantel atau akar-akar gitu, yang tidak mempunyai rational background dan tidak mempunyai scientific background. Cukup pembedahan selesai. Tapi begitu kankernya itu mulai lanjut, tidak mungkin kita hanya satu modalitas. Tidak semua benjolan itu pasti adalah kanker. Halo Sobat Sehat, kita kembali di Together Weekend dari ETWCC, Eka Hospital, dan kita masih membahas berbagai hal tentang kanker payudara. Dan kalau Anda melihat, saya di sini dan juga para narasumber yang terhormat semua juga sudah mengenakan pink ribbon begitu ya. Dan ini memiliki makna yang khusus, yaitu Bulan Peduli Kanker Payudara Dunia. Ini adalah salah satu bentuk support dari kita semua. Dan kita masih membahas berbagai hal tentang kanker payudara. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang pembedahan sebagai salah satu alternatif penyembuhan atau pengobatan kanker payudara. Nah, apakah masih ada alternatif pengobatan yang lain? Saya mau ke Dr. Sonar. Ini kira-kira untuk alternatif yang lain, apakah bisa dengan kemoterapi, Dr. Sonar? Sebetulnya saya koreksi. Oke, silakan. Jadi bukan alternatif. Ya, jadi sebetulnya pengobatan kanker, khususnya kanker payudara, itu tadi saya sampaikan adalah dalam bentuk mungkin kombinasi. Jadi dokternya tadi multidisiplin, juga pengobatannya. Memang betul ada pengobatan kanker payudara yang hanya pembedahan. Itu bisa dikerjakan kalau dia stadium 0. Karena stadium 0 kan dia belum, nanti dokter lainnya bisa melihat di situ. Dia kankernya belum menembus kemana-mana, masih di situ saja. Sehingga cukup pembedahan selesai. Tapi begitu kankernya itu mulai lanjut tuh berapa? Mulai stadium 1, 2, apalagi 4, tidak mungkin kita hanya satu modalitas. Jadi kayak tadi, misalkan kalau stadium 4, mungkin bukan operasi dulu gitu kan. Operasi menjadi prioritas yang terakhir. Karena kalau stadium 4 kan sudah menyebar kemana-mana. Sehingga pengobatan utamanya adalah juga menyebar ke seluruh tubuh atau disebut terapi sistemik. Apa saja terapi sistemik? Salah satunya adalah kemoterapi. Tapi bukan hanya kemoterapi. Kita punya ada hormonal terapi, punya juga kita targeted terapi, dan sekarang juga punya namanya imunoterapi. Nah, semua itu adalah terapi sistemik. Nah, nanti dengan terapi sistemik itu baru kita harapkan tumornya mengecil, baru mungkin kita masuk ke modalitas lain, mungkin operasi, mungkin juga penyinaran atau kombinasi. Jadi memang teknik pengobatan ini, makanya saya tidak terlalu serk kalau dibilang alternatif. Karena memang bukan artinya sekarang sinar saja, operasi saja, atau kemo mungkin tidak gitu kan. Mungkin harus kombinasi. Jadi mungkin gitu kira-kira. Baik, kalau tadi itu ada kemoterapi begitu ya, terapi hormonal. Ini juga kita mengenal ada radioterapi begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang menjadi perbedaan antara kemoterapi dan juga radioterapi, Prof. Tati? Ya, baik. Jadi radioterapi itu adalah pengobatan menggunakan sinar pengion yang akan mematikan sel-sel kanker di daerah yang kita radiasi. Dan itu termasuk pengobatan lokal. Jadi berbeda dengan kemoterapi, tadi Dr. Sonar sudah mengatakan bahwa kemoterapi adalah salah satu dari pengobatan sistemik di samping dari hormonal terapi, targeted terapi, imunoterapi. Nah, jadi sifatnya adalah pengobatan lokal. Dan kapan itu diberikan? Tadi Dr. Sonar sudah mengatakan bahwa kita bekerja kalau dokternya multidisiplin, mungkin modalitas pengobatannya kita sebut sebagai multimodality. Nah, begitu pasien kanker stadium didiagnosa. Nah, didiagnosa kemudian stadium, kita tahu stadiumnya. Itu udah ada strategi pengobatannya nih. Apa dulu? Apakah bedah dulu? Apakah kemo, kemudian kemo atau radiasi? Jadi itu dalam suatu kesatuan. Nah, bagaimana menentukan strategi pengobatan yang kita sebut sebagai guidelines atau panduan dan sebagainya? Ini harus berdasarkan evidence base. Jadi berdasarkan data-data di dunia yang dikumpulkan, kemudian didapatkanlah data-data evidence bahwa pada stadium seperti ini harus dilakukan seperti ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi radioterapi bagian dari pengobatan yang secara komprehensif dari kanker payudara. Mengomentari tadi tentang alternatif dan sebagainya. Jadi secara garis besar pengobatan kanker tuh
dibagi atas 3, bukan mengenai modalitas ya. Ada pengobatan yang based on evidence. Based on evidence itu tandanya sudah dibuktikan dengan metode pembuktian secara ilmiah bahwa bermanfaat, tidak memberikan hazard, tidak memberikan bahaya pada pasien. Nah, itu melalui penelitian yang panjang, itu namanya based on evidence gitu. Yang kedua adalah yang disebut sebagai novel treatment. Memang secara saintifik atau secara rasional background ada, tapi datanya belum cukup. Nah, yang ketiga nih yang tadi makanya Dokter Sonar nggak mau disebut terapi alternatif yang nggak jelas gitu loh. Nah, itu yang maaf kalau di sini apa ya, topeng-topeng lah, mantel-mantel atau akar-akar gitu yang tidak mempunyai rasional background dan tidak mempunyai scientific background. Nah, makanya agak untuk kami kalau dikatakan alternatif itu kurang pas. Sedangkan baik kemo, radiasi atau pembedahan berbagai macam kemo itu adalah memang suatu bagian dari multi-modality treatment dari kanker payudara secara evidence, sudah terbukti secara based on evidence gitu. Baik, ya. Prof dan juga dokter, ini kan kita memperingati bulan kanker payudara dunia. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat secara luas atau mungkin bagi para penderita kanker payudara. Boleh dari Dokter Leni terlebih dahulu, silakan. Ya, pesannya adalah bahwa setiap benjolan di payudara itu memang perlu diantisipasi. Tetapi tidak semua benjolan itu pasti dia adalah kanker. Jadi jangan pernah ragu untuk memeriksakan jika ada benjolan ataupun kontrol secara rutin tadi, bahwa sesuai dengan usia tadi sudah dijelaskan juga gitu. Jangan takut untuk periksa begitu ya. Baik, Dokter Sonar silakan. Nah, jadi walaupun tadi memang untuk payudara bisa kita melakukan sadari, tetapi kadang-kadang sadari itu kita menunggu dulu seolah-olah sampai ada benjolan. Padahal yang paling baik adalah kita menemukan tanpa benjolan, tanpa gejala. Jadi bagaimana caranya? Cek rutin secara berkala. Jadi kalau tadi usianya di bawah 40 boleh melakukan USG secara berkala. Kalau di atas 40 boleh ditambah dengan pemeriksaan mamografi. Baik, terima kasih. Prof Tati silakan. Di luar sana banyak sekali informasi yang kurang pas. Misalnya kalau kita cari di Google, itu pernah diteliti, ternyata di Google itu 80% tuh informasinya kurang benar gitu. Jadi janganlah, kalau kita memang, mudah-mudahan kita enggak ya, tapi kalau terkena kanker jangan terbuai dengan PHP, pemberi harapan palsu. Walaupun pengobatan kanker itu cukup complicated dan banyak cerita tentang efek sampingnya ini itu, katanya ada badai pasti berlalu. Marilah kita lewati bersama masa-masa itu untuk menggapai kesembuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Prof Tati, Dokter Sonar dan juga Dokter Leni sudah berbagi bersama kami. Semoga masyarakat semakin aware ya untuk memeriksa diri sedari dini, jangan tunggu sampai ada gejala. Ya, Sobat Sehat, tetap saksikan podcast Together Weekend yang mana kita akan membahas tentang edukasi, update, juga berbagai kisah inspiratif mengenai kanker yang ada di Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow dan juga subscribe kanal sosial media Eka Hospital untuk mendapatkan konten edukasi kesehatan lainnya. Saya Diana Dwika beserta seluruh narasumber undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.